teman-teman, perkenalkan nama saya Brooklyn Orlando Syakir dengan NIM R02131021. Saya dari Prodi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Di sini video ini akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah saya, yang dimana akan menjelaskan apa sih itu alat ultrasound dan serta penggunaan alat ultrasound pada kasus plantar fasciitis. Selamat menyaksikan. Jadi tuh di sini bingung kak konsepnya awalnya bagaimana, jadi menulis dulu bagaimana ambil video, bagaimana angle-nya, apa konsepku, terus maka ambil topik apa, terus maka menjelaskan bagaimana. Tapi kadang aku bilang deh kayak mau ke perfeksionis, kayaknya nggak usah deh, langsung tiba-tiba ada ide di atas kepalaku kayak bagaimana kalau bikin A Day in My Life versi vlog tugas akhir gitu kan, kayak bagus. Terus tulis estimasi waktu bikin video berapa, terus per sesi berapa gitu. Terus apa lagi ya, siapa yang jadi orang cobaku. Orang coba sini maksudnya pasien ya teman-teman. Terus saya harus ngapain nanti di video, apa yang harus saya jelaskan bagaimana, maksud dalam artian apakah saya harus secara detail atau supaya penonton itu paham, atau mungkin saya menjelaskan pakai bahasa medis atau gimana ya. Tapi sini tuh mulai mau berpikir sampai melihat referensi, sampai lihat ke juga YouTube bagaimana caranya bikin orang konsep dan temanya, skemanya, bagaimana bikin tutor video A Day in My Life begitu. Terus menulis berapa waktu untuk sesi ini, berapa sesi waktunya untuk tujuan contohnya, terus sesi waktu untuk perkenalan, pokoknya banyak deh. Terus di sini kayak habis akalku tuh, aduh nggak bisa ini, kayaknya saya harus butuh kopi deh. Tapi ya udahlah, saya nulis dulu, terus berpikir sampai ya sudah sampai habis di isi kepalaku, sampai melayang itu teori-teori yang kayak saya harus apa ini video begitu teman-teman. Terus sempat juga apakah kayak mau menulis lagi ide baru saya pikir lagi kayaknya jangan deh, itu mau apa, A Day in My Life versi tugas akhir gitu loh, supaya kayak nggak pusing banget kak nanti pas di ngedit begitu teman-teman. Nah, tujuannya di sini itu membahas sedikit ya tentang apa sih itu ultrasound atau apa sih terapi ultrasound. Nah, ultrasound sendiri ini itu alat modalitas terapi yang menggunakan getaran mekanik bergelombang suara dengan frekuensi ya yang lebih dari 20.000 Hz. Nah, teman-teman pasti tahu dong frekuensi bunyi suara itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, yang kita gunakan di sini itu ultrasonik yang dimana di lebih dari 20.000 Hz. Nah, untuk definisinya, ultrasonik ini digunakan untuk berbagai tujuan, antara lainnya seperti mendiagnosis pasien, ada pembedahan. Kalau di diagnosis itu teman-teman, kadang kita menggunakan untuk seperti kasus Doppler blood flow. Nah, kalau pembedahan itu ultrasonik ini kita gunakan untuk penghancuran kandung kemih. Nah, yang ketiga itu ada therapeutik, yang dimana ini ultrasound terapi teman-teman, yang frekuensinya itu yang seperti saya bilang tadi. Nah, ultrasound tersendiri ini mempunyai getaran. Nah, getaran ini ya seperti teman-teman tahu, yaitu getaran ya gerak bolak-balik massa atau benda yang teratur mulai titik keseimbangan dari suatu getaran tersebut. Dari getaran itu menghasilkan gelombang teman-teman. Nah, gelombang ini merambat karena adanya sumber getaran, yang dimana gelombang ini, dari getaran hingga gelombang ini akan membuat efek nantinya pada pasien lebih dalam artian di sini ketika dia mungkin injury atau cedera pada otot. Nah, getaran atau gelombang ini akan menghantarkan dari getaran tersebut menghantarkan kepada otot tersebut dan membuat efek rileks. Nah,
di gelombang tersebut itu pada ultrasound itu ada yang gelombang transversal. Nanti saya perlihatkan gambarnya di sini teman-teman ya. Terus ada juga gelombang longitudinal. Nah, apa sih efek dari ultrasound ini? Nah, ultrasound tersendiri ini adalah alat modalitas terapi dari fisioterapi yang dimana dapat membuat efek seperti salah satunya vasodilatasi atau meningkatkan sirkulasi darah. Yang dimana sebelum terapi itu mungkin pasien merasa pegal, kram. Terus ketika kita kasihkan ultrasound terapi, yang dimana ultrasound terapi ini berhantarkan gelombang, nah dia itu melancarkan sirkulasi darah teman-teman. Terus yang kedua itu ada mengurangi spasme otot. Nah, spasme otot ini adalah salah satu kondisi yang dimana otot itu tegang gitu teman-teman. Otot tegang ini kan terlalu sering dilakukan atau overuse, jadi ototnya tegang gitu. Kenapa bisa mengurangi spasme otot atau tegang otot? Karena dari hantaran gelombang tersebut yang tadi setelah saya sebutkan tadi yang ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, nah gelombang itu akan menghantarkan hingga membuat otot itu rileks teman-teman. Yang digunakan seperti gelombang transversal, longitudinal yang dimana gelombang yang berkali-kali akan membuat otot itu rileks teman-teman. Terus yang ketiga itu ada peningkatan suhu jaringan. Di peningkatan suhu jaringan ini ketika salah satu kondisi otot itu merasa overuse, merasa hangat, kita gunakan ultrasound terapi, otot itu menjadi rileks, tidak tegang, tidak merasa merah atau tidak merasakan panas atau hangat. Nah, setelah kita gunakan ultrasound terapi, suhu jaringan itu malah menurun. Jadi seperti layaknya suhu normalnya. Tidak kalau di mesin itu kan kalau kita pakai terus-menerus kan itu mesin panas kan. Nah, ultrasound terapi ini gunanya untuk menurunkan suhu tersebut, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke indikasi, teman-teman. Indikasi itu apaan sih, Kak? Indikasi itu adalah salah satu hal yang cocok untuk kita gunakan ultrasound terapi. Atau kasus-kasus atau mungkin hal yang boleh kita lakukan untuk kepada pasien untuk melakukan ultrasound terapi. Indikasinya itu yang pertama ada spasme otot yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, cedera jaringan setelah 36 jam. Di sini artinya setelah cedera ada rentang waktu 36 jam setelah dari cedera tersebut, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada fraktur yang reparasinya lambat. Fraktur itu apaan sih, Kak? Fraktur itu patah ya, teman-teman, patah tulang. Yang dimana itu patah yang pada saat proses penyembuhannya itu melambat, teman-teman. Ultrasound dapat membantu untuk meregenerasi sel. Terus yang keempat itu ada nyeri pada sendi, teman-teman. Terus yang kelima itu ada gangguan sirkulasi darah. Terus ada juga penyakit-penyakit organ dalam seperti kondisi trigger point via refleks toar. Terus ada kelainan pada kulit, jaringan parut pasca bedah atau setelah operasi. Terus ada komedo ataupun jerawat, teman-teman. Terus, tapi Kak, refleks toar itu apa sih? Refleks toar itu luka yang sulit sembuh, teman-teman. Nah, sekarang kita sampai di kontraindikasi, teman-teman. Kontraindikasi ini seperti tadi saya bahas, indikasi kan itu hal yang boleh kita lakukan ketika pasien ini mengidap sesuatu, kita boleh menggunakan ultrasound terapi berdasarkan hal yang boleh. Nah, sekarang ini hal yang tidak boleh. Kontra dan indikasi, teman-teman. Kontra itu artinya tidak boleh. Nah, di kontraindikasi ini ada dua. Ada yang absolut dan ada yang relatif. Kita ke absolut dulu, teman-teman. Yang di absolut kontraindikasi ini ada bagian mata, jantung, uterus, testis, dan ujung tulang rawan sendi. Kenapa sih, Kak, absolut ini masuk dalam list dalam kategori ini? Nah, kategori ini yang saya sebutkan tadi itu adalah organ yang berbahaya ketika kita menggunakan terapi ultrasound. Kenapa sih, Kak? Karena kan ultrasound ini menggunakan gelombang yang dimana dapat mengganggu kinerja
organ ataupun mengganggu kerja organ tersebut. Seperti contoh mata, kita tidak boleh dong kasih ultrasound di mata karena dapat mengganggu saraf reseptor yang dari kepala hingga ke mata, merusak saraf tersebut, maka bisa membuat jadi buta. Terus yang di sini ada testis, teman-teman. Testis itu ini ya teman-teman, yang seorang laki-laki punya. Kok nggak boleh sih kak? Ya emang nggak boleh sih. Yang pertama karena kan testis ini adalah organ yang rawan, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi kayak takutnya nanti nggak bisa punya anak. Oke, kita lanjut ke relatif kontraindikasi. Nah, di relatif ini punya banyak juga kondisi-kondisinya seperti post traumatik di bawah 36 jam. Kan tadi indikasinya cedera setelah 36 jam. Nah, di kontraindikasi di sini tidak boleh cedera kurang dari 36 jam. Terus ada juga kondisi yang mudah berdarah, dalam artian ketika ada luka jahit atau luka pasca bedah, teman-teman, kita belum boleh pakai ultrasound di situ karena takutnya rawan untuk terbuka lagi. Terus yang ketiga itu hyposensasi. Apa sih itu hyposensasi? Jadi hyposensasi itu teman-teman, kita kan biasa merasakan sensasi panas, dingin, terus ada tajam dan tumpul. Nah, di hyposensasi ini hal yang berlebih seperti kayak ini air biasa tapi dia bilang wah dingin sekali gitu loh. Atau mungkin kita kasih hangat, air hangat yang mungkin sedikit suhunya yang sudah hampir menuju air biasa tapi loh panas sekali. Nah, itu hyposensasi, teman-teman. Terus di sini juga ada ada juga itu teman-teman di relatif kontraindikasi itu ada post laminektomi. Nah, post laminektomi ini itu teman-teman berdasarkan pengetahuan saya ya, kondisi di mana untuk mendeskripsikan kondisi pasien yang belum mendapatkan hasil efektif dari operasinya. Terus yang ada lagi namanya itu endoprotesis. Ya. Endoprotesis ini teman-teman, kalau teman-teman tahu stent yang biasa pasang di jantung itu, itu. Nah, endoprotesis ini adalah alat medis yang digunakan untuk memperbaiki atau menggantikan bagian dari sistem pembuluh darah atau organ dalam tubuh, teman-teman. Nah, seperti tadi saya bilang yang stent kan. Terus ada juga namanya itu pada relatif kontraindikasi itu ada tromboplebitis. Tromboplebitis, teman-teman. Maaf. Di tromboplebitis ini kondisi medis yang ditandai oleh peradangan pada pembuluh darah vena. Akibatnya terbentuk gumpalan darah atau trombus, teman-teman. Nah, gumpalan ini bisa menyumbat pembuluh darah. Oke. Terus ada di relatif kontraindikasi lagi itu ada namanya sepsis, teman-teman. Nah, sepsis itu apa, Kak? Nah, sepsis ini kondisi medis yang serius, teman-teman, yang terjadi sebagai respon tubuh terhadap infeksi, yang dimana sistem kekebalan tubuh pasien merespon secara berlebihan dan tidak terkendali, teman-teman. Mungkin itu saja untuk penjelasan ringkas bagi ultrasound ini. Mungkin kita langsung saja ke wawancaranya. Di sini perkenalkan, nama saya Propin sebagai fisioterapis yang akan menangani Bapak. Sebelumnya, Bapak keluhannya pada saat datang di sini itu apa ya? Keluhan saya di sini adalah plantar fasciitis, Pak, karena saya merasa sakit. Terus saya ada ke dokter umum, katanya saya ini sakit plantar fasciitis, Pak. Terus saya disuruh rujuk ke fisioterapi. Oke, kalau boleh tahu sebelum lebih dalam, Bapak namanya siapa? Nama saya Pak Abdul. Oke, Pak Abdul. Umur sekarang Bapak berapa?
Alhamdulillah saya masih muda, 23 tahun. Pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya Pak Abdul itu apa? Oh, saya mahasiswa semester akhir. Semester akhir. Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut, saya mungkin akan memberikan modalitas ya Bapak, yang dimana nanti ini untuk membantu pendidik Bapak itu Bapak fasilis, yang dimana untuk memudahkan Bapak melakukan kegiatan sehari-hari seperti mahasiswa yang berjalan ke sana kemari. Nah, nama alat itu ultrasound. Nah, ultrasound sendiri ini adalah alat gelombang mekanik yang dimana nanti itu dapat mengurangi rasa sakit pada kaki Bapak, tapi tidak secara menyeluruh. Bapak juga harus tetap latihan agar penyembuhannya lebih maksimal. Oke, terima kasih Pak. Siap, langsung. Kasih stop dulu. Satu. Yang efek samping. Pause. Stop. Jadi untuk terapi kali ini terapi ultrasound terhadap plantar fasciitis yang dimana nanti pasien itu dapat mengurangi rasa nyeri dari pasien tersebut. Untuk posisinya Bapak boleh berbaring tengkurap. Sakit Bisa Bapak boleh mundur sedikit ke bawah sedikit. Untuk penggunaan alat seperti misalnya kita pertama itu colokan ke listrik dulu, lalu kita nyalakan tombol on di sini. Nah, di sini kita mempunyai set waktu 5 menit, 10 menit sampai 12 menit. Kita pilih di 10 menit. Nah, untuk sektornya kita pakai yang harus bolak-balik. Tidak lupa juga untuk menggunakan gel khusus ultrasound. Siapa lagi dulu? Dan serta intensitasnya kita tidak lupa juga memberikan gel kepada pasien. Untuk cara penggunaannya kita harus gerakan berulang seperti ini. Catatan penting di sini untuk tidak mengangkat alat ini supaya tidak terjadi arus bolak-balik. Mau. Ini berapa menit nih? 2,5. Nanti saya bilang kalau sudah. Tanya kalau 5 menit nih. Baru 2. Anak juga. Ayo toprak. Toprak nih. Iya. Serta kita juga tanyakan ke pasien, Bapak apakah ada rasa panas atau rasa tidak enak? Sejauh ini masih ditoleransi. Kita harus tetap fokus. Jadi 1,5. Kita harus melakukan gerakan secara pelan-pelan, secara perlahan. Kayak satpam itu belum menyamar. Waduh. Masuk ini ya tuh. Jadi apa? Masuk video tuh. Mobil apa ya? Bisa jalan.
Jadi efek samping alat ini Bapak mungkin nanti akan merasakan panas ataupun bisa jadi dingin, tergantung nanti dari pada saat sensasi dari Bapak tersebut. Nah, serta pada saat Bapak setelah terapi, Bapak akan merasakan lebih ringan dibandingkan sebelum terapi, yang dimana alat ini itu sangat merujuk ke dalam penyakit Bapak, yang dimana itu dalam bagian kulit ataupun otot, yang dimana Bapak nanti merasa ringan dan serta lebih lega. Tapi ingat, harus dibantu dengan latihan agar lebih ringan dan lebih cepat pemulihannya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Behind the scene. Bahwa ketika kita menggunakan tools maka itu 40. Apa bisa itu berarti kommuniti juga jalan materi